Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ibadallah, qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Babu kitali, bab kital, bab memerangi al-jani kepada orang yang berbuat jelek. Wa qatli, dan membunuh al-murtad, orang yang keluar dari Islam, orang yang murtad, meninggalkan agama Allah, hukumnya dibunuh. Kalau pemerintahan Islam, kalau ada imamul a'dham, ini akan berlaku. Kalau sementara ini ya orang pindah agama satu hari 5 kali pun tidak jadi masalah. Pagi Islam, siang dikit mungkin jadi Kristen, 2 jam lagi pindah Katolik, pindah Buddha dan sebagainya, tidak ada masalah. Intinya orang yang murtad itu orang yang keluar daripada agama Islam. Dia Islam tapi dia keluar, meninggalkan Islamnya dan kemudian berkeyakinan kepada keyakinan di luar Islam. Bunuh. Hadisnya 1043. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma, dari Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kutila, barang siapa yang terbunuh, duna malihi, di bawah hartanya, fahuwa, maka dia orang tadi syahidun, mati syahid. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan hadis ini Abu Dawud, wa Nasai, dan Nasai, wa Tirmidzi, serta Tirmidzi, sohahahu wa sohahahu, dan Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Jadi siapa saja yang mereka itu terbunuh duna, ini hasilnya ya membela, ya membela atau menyelamatkan hartanya, maka dia mati syahid kalau dia seorang muslim. Jadi kalau dia mempertahankan hartanya, mau dirampok orang, serta merta perampok itu datang, bondo ponyowo lah itu biasanya. Kalau kamu menyerahkan hartamu maka kamu akan selamat, kalau kamu mempertahankan hartamu akan saya bunuh. Dia melawan, dia mati melawan tadi, maka dia itu mati
syahid. Walaupun begitu, derajat kesyahidannya itu tidak sebagaimana syahid orang yang jihad fisabilillah dalam memerangi agama Allah dan perang angkat senjata merang orang-orang kafir. Berbeda-beda nih soal syahid ini, tapi yang jelas dia mati dalam kebaikan. Muslim mempertahankan hartanya sendiri, baik di rumah maupun di perjalanan. Rampok ya, ada mobil, kemudian dicegat beberapa orang, mau diminta hartanya atau diminta mobilnya, kemudian dia mempertahankan hartanya ini, kok dia melawan tapi terbunuh, dan sudah termasuk mati syahid. Begitu juga orang yang diserai untuk mengamankan daripada harta orang lain, security gitu ya, mungkin satpam atau mungkin penjaga-penjaga rumah-rumah mewah milik orang-orang kaya itu, dah kalau keamanan ini, nah, ternyata terjadi mau dirampok, dia mempertahankan meskipun ini bukan hartanya sendiri, tapi karena dia kepasrahan harta itu, maka sebagian pendapat termasuk kategori menyelamatkan harta ini, harta kaum muslimin begitu. Banyak kaum muslimin. Kalau hartanya orang kafir nggih sebatas tanggung jawab dia saja. Ya saja. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang menyerahkan hartanya kepada mereka? Ya, karena keadaan terdesak. Ya, dosa itu juga tidak sebetulnya. Juga tidak. Tadi orang-orang yang tidak bisa berbuat satu kebaikan terus kemudian dia mengalah atau berdiam, apalagi soal fatwa gitu. Itu lebih baik diam daripada memfatwakan sesuatu yang salah. Kalau diam mungkin masih ada alasan di hadapan Allah. Kamu ini bagaimana mungkin di hadapan Allah? Dulu kamu seorang dai, kamu seorang pendakwah, tapi kamu dibeginikan begitu kan, kamu kok diam saja, ngerti kemungkaran. Nah ini ya, kan tahu-tahu ilmunya nih. Mungkin kan bisa alasan cara nalar. Ya Allah, saya dulu orang tertindas, ya, terkalahkan oleh kondisi-kondisi yang tak mungkin kami ini melawan mereka. Nah, mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi kalau orang-orang ini menuruti orang-orang yang keliru, mestinya dia itu tidak mengatakan sesuatu yang halal padahal haram, dia ucapan haram karena mengikuti orang tadi, ya sudah salah ya, mengikuti. Di hadapan Allah Ta'ala tidak ada hujah di sana. Nah, kembali ke sini, jadi harta milik kita itu kita pertahankan, ya, diambil orang sampai nyawa melayang, maka dihitung oleh Allah Ta'ala itu mati syahid. Ini seorang muslim itu sampai seperti itu, insyaallah. Ya. Kemudian 1044. Wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhu, dan dari Imran bin Husain qala berkata, qatala, konya panjang artinya menjadi bertengkar ya. Bertengkarlah Yu'labnu Ummiyata ya. Yu'la ibnu Ummiyah bertengkar dengan rojulan, seseorang. Fa'adha, maka menggigitlah ahaduhuma, salah satu dari keduanya tadi, tengkaran tadi, kepada sohibahu, kepada temannya, teman tengkarnya tadi. Fantaza'a, maka menjabut, menarik yadahu, tangannya, min famihi, dari mulutnya, jadi digigit tangannya, udah ditarik gitu ya. Tarik.
Fanaza'a maka sama saniyatahu gigi serinya, iya apa namanya, jabut, nah, jatuh gigi serinya itu ompong, dia kan digigit musuhnya, digigit kemudian musuhnya yang digigit itu tarik tangannya, lah untungnya protol digigit itu, tarik ini. Fahtasoma maka keduanya mengadu ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakola maka berkatalah bersabda nih. Fakola maka bersabda Nabi, aya abdu, apakah menggigit ahadukum salah satu dari kalian itu kepada akhahu, temanmu, teman tengkarmu, kama sebagaimana ya addu menggigitnya al-fahlu, unta pejantan. Itulah diyatalahu, tidak ada denda lahu baginya, muttafaqun alaihi, disepakati atasnya, walafdzu lil muslimin, dan lafaz ini milik Imam Muslim. Hadisnya sahih. Jadi kena disebutkan dengan al-fahl. Al-fahl itu kan unta jantan. Konon katanya unta betina sama pejantan itu kalau orang padu tengkar, unta itu lebih kuat gigitannya ini unta yang pejantan ini. Jadi ini ceritanya yuk labnu umiyatain tadi bertengkar dengan seseorang tanpa disebutkan namanya, kemudian salah satu menggigit. Kalau dalam keterangan itu yang menggigit itu yukla benu umiyah ini menggigit lawannya, karena digigit sakit, ditarik, begitu ditarik giginya protol, ompong. Lah si yukla benu umiyah ini menyangka, oh ini gigi saya tanggal, berarti saya ada kisos atau ada diat sinabil sin itu. Udah, ayo kita mengadu kepada Nabi itu, dengan harapan dia mendapatkan mendapatkan denda dari orang yang menggigitnya. Padahal orang tadi kan yang menarik tangannya kan mempertahankan. Kalau dia digigit tuh, ditarik, lah yang gigit malah giginya protol. Lah akhirnya Rasulullah SAW, kalian itu salah satu dari kalian itu menggigit kepada temanmu ini toh, sebagaimana gigitannya si unta pejantan, kuat gigitannya, cuma nariknya kuat dan sudah giginya yang tanggal, tidak ada diat. Hei Pak Yukla, kamu tidak mendapatkan diat dari musuhmu yang memprotolkan giginya, karena giginya tadi protol gara-gara kamu gigit terus dia narik aja, ya lihatnya bab pertengkaran. Padahal nggih podo-podo sahabat nggih bertengkaran itu sudah manusia biasa kan nggih ya, beda dengan malaikat, tidak punya kekeliruan ya. Kalau ini ya sudah. Tapi baiknya mereka itu setelah ada masalah itu kemudian dia mengadu kepada Nabi, yang pertama. Adapun yang kedua, menginginkan sesuatu harta itu sebetulnya boleh, tidak termasuk orang yang rakus. Saya bekerja biar dapatkan harta, tidak apa-apa, tidak termasuk duiten kan fantasiru fil ardi wa batahu min fadlillah toh. Golek karunia Allah, betul, karunia Allah itu termasuk alat tukar dalam perdagangan. Kalau kita kertas, kertas ada tulisannya 10.000, 5.000, 100.000 dan lain sebagainya. Tidak, karena kalau kertas nggih
Wong kertas bisa jadi tidak laku, beda dengan emas. Emas itu kapan saja nek tulisannya tidak ada tulisannya tetap laku, sampai kapanpun laku. Tapi kalau duit ada yang duit kedaluarsa, tapi kalau emas tidak ada yang emas kedaluarsa, malah bagus. Boleh. Bahkan dalam urusan perang juga begitu. Urusan perang meskipun niatannya hanya tidak mencari ghanimah atau harta fe, tapi kenyataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta-harta rampasan perang atau membagi-bagi harta fe yang tidak terjadi peperangan, harta musuh ditinggalkan, itu fe. Kalau ghanimah kan didapat dari peperangan. Sampai dalam satu peperangan itu Nabi membagi yang dianggap orang tidak adil kan itu. Kan ginggir sula orang Medina. Kami kok bagiannya malah tidak ada, sementara mereka bagiannya banyak. Surat Al-Anfal itu. Maka dalam ayat itu fa aslihu bainal tatabainakum. Berilah kebaikan, jalan kebaikan di antara mereka berdua. Disuruh islah itu artinya kan ada masalah. Seperti itu. Tidak mengapa, termasuk itu, tidak termasuk orang yang dokoh lah bahasa kita, asal sewajarnya dalam hal yang halal. Orang bekerja keras tidak apa-apa, asal ibadah yang lain tidak ditinggalkan, malah pekerjaan dia itu dihitung ibadah oleh Allah Ta'ala kalau pekerjaannya itu pekerjaan yang baik, tidak melanggar gitu ya. Ya, mungkin ibu-ibu bekerja ya, niatannya untuk membantu perekonomian untuk maisha suaminya, ya mungkin juga sedekah buat dia, tapi suami tidak bisa mendikte gaji ini tak jaluk ya bu, lah tidak bisa. Seorang perempuan bekerja untuk dirinya, sementara seorang laki-laki bekerja untuk dirinya dan keluarganya. Itu, tapi dengan jalan yang halal, tidak pekerjaan campur aduk antara laki-laki dan perempuan, tidak keluar sampai batas-batas yang safar atau dan sebagainya. Kalau safar ya harus diantar, pulang ya harus dijemput misalkan begitu. Atau di tempat-tempat yang penuh fitnah, jangan di kalang-kalangan penuh fitnah kalau perempuan ya. Jadi yang baik, mungkin di rumah ya, jahit dan sebagainya, monggo tandur tidak apa-apa. Perempuan tidak wajib, tapi kalau niatannya baik juga tidak lah. Termasuk ini si Yu'labnu Umiyah ini juga berharapan saya akan mendapatkan diat dari orang ini. Saya nanti kalau ditarik Rasul kisos atau gimana, saya sudah pokoknya diat, bayar denda. Nabi jawabannya la diatalahu, tidak ada diatnya. Betul enten diatnya Pak? Betul, musuhmu itu giginya jatuh, tapi kan karena mempertahankan diri jenengan cakot, tarik lah. 1045. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abul Qasimi, berkatalah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ini kunyah beliau. Dia kan punya anak namanya Qasim. Qadarullah, anak-anak laki-laki beliau itu semuanya meninggal dalam keadaan kecil, sehingga tidak sempat anak itu dinisbatkan kepada bapaknya. Sebab kalau anak-anaknya itu biasanya orang Arab kan gitu nih, Qasim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah berkeinginan lain, meninggal Qasim. Abu Qasim, Abu Turab itu adalah kunyah beliau, dan memakai nama kunyah beliau itu tidak boleh. Qasimnya boleh, tapi kalau Abu Qasim lah ini. Lau kalaulah anna bahwasanya imro'an seseorang intola'a
Ittola'a muncul alaika atasmu bi ghairi idnin, tanpa izin. Ini maksudnya mengintip. Ittola'a, memunculkan pandangan. Maksudnya mengintip, nginjen berarti kita. Tanpa izin. Fahadzaftahu, maka melemparnya bihasotin, dengan kerikil, batu kecil. Fafaqta, maka mengenai ainahu, kedua matanya, mengenai matanya. Tidak hanya sekedar mengenai, tapi membuka matanya, itu copot atau buta, membutakan matanya karena dilempar kerikil. Lam yakun alaika junahun, lam tidak ada yakun, ya, lam yakun tidak ada alaika atasmu itu junahun, dosa bagi yang melempar. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya Bukhari Muslim. Wa fil lafzi Ahmad, dan pada lafadznya Ahmad, wa Nasa'i, dan Nasa'i, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan mensahihkan Ibnu Hibban, fala diyatalahu, maka tidak ada diat, tidak ada denda baginya, wala qisas, dan tidak ada kisos. Denda tidak ada, kisos juga tidak ada. Jadi ada orang, kita membicarakan sesuatu, walaupun ini urusannya membicarakan apa, kepentingan muslimin, terus ada musuh yang mengintip, mencari berita, atau bahasa ya jasus lah, mata-mata dari musuh, terus kamu lempar dengan batu, ya, mengenai mata sampai pecah matanya, buta. Padahal yang mata-mata tadi juga seorang muslim, tanpa sepengetahuanmu itu bukan dari kalanganmu. Lah maka kebutaan dia itu kamu tidak dosa melempar itu, atau tidak ada diatnya. Saya juga orang muslim loh, lah kamu muslim kok ngintip perkara-perkara urusan muslimin, ya, kita tidak mendapatkan hukum balik atau tidak punya dosa dan tidak ada dia. Kan jasus itu dibunuh, orang mata-mata, ya, situasi perang, kemudian ada mata-mata kecanda, maka hukumnya bunuh. Kalau situasi peperangan dan itu tahu musuh, maka dalam hal seperti ini mestinya kaum muslimin ini tidak terjadi hal semacam itu. Muslimin, jangan membuka sesuatu fitnah kepada muslim sendiri, atau mungkin memata-matai muslim yang lain, mencurigai sesuatu yang dianggap akan mengadakan satu peperangan, merangi, ntar merangi awake dhewe, kelompok dia akan merangi kita. Hati-hati kalau sudah terjadi seperti itu. Dulu pernah ada berita seperti itu, jadi domba di antara pondok pesantren dan pondok pesantren. Loh, kamu mau diserang sana, udah begini-begini, udah persiapan. Nah di sana juga begitu, domongi satunya, kamu juga mau diserang sana, akhirnya kan yang satunya untungnya tidak dikompori. Jadi dua-duanya ini, orang ini yang mau didomba ini bilang kamu mau diserang sana loh, dari sini domongi, kamu juga mau diserang sana, artinya mau persiapan. Cuma yang satu itu orang ladeni,
Oh, tidak mungkin dia nyerang itu. Oh, saya tahu kok dia orang-orangnya kalau ketemu saya salaman bagus, mengucapkan salam bagus, bahkan saya pernah kok ngisi kajian di tempatnya kok. Tidak mungkin, tidak terjadi. Wong satu komporira empan ini terjadi itu. Satu muslim satu dan lainnya itu kadang-kadang diadu domba ya, diadu domba dengan muslim yang lainnya. Hanya perkara-perkara sudah saya utarakan, perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara yang furu'iyah, yang sebetulnya boleh berbeda. Boleh berbeda. Menerima perbedaan orang lain itu adalah menunjukkan kita itu orang berilmu. Tidak ngotot harus mengikuti saya, harus mengikuti begini dan begitu. Kan ada dalil-dalil lainnya juga. Ya, ada dalil-dalil lainnya juga. Jangankan begitu, jangan begitu. Orang mendengarkan satu suara itu saja bisa berbeda kok. Mau pengajian ngono toh, pengajian sudah pasti berbeda. Nompo niki diwi-diwi, apalagi cuman diutarakan dengan orang banyak ini. Salah tompo bisa jadi. Apalagi mendengarkannya dengan separuh-separuh. Nah, jadi seseorang yang mengintip kepada kalian, lah idinnya itu bagaimana? Atau idinnya itu adalah orang-orang yang tahu diajak dalam satu kalangan itu, kaum muslimin gitu ya, izinnya ngintip ya oleh, tidak seperti itu maksudnya ya. Jadi artinya segala urusan itu kaum muslimin itu tahu. Lah kalau itu terjadi kok diintip, lah berarti ini musuh, ya, dianggap musuh. Saya muslim lah muslim kok memata-matai muslimin. Wah, ini muslim cuman luarnya, dalam kok tahu kalau dalamnya. Yang kita menghukumi itu adalah menghukumi dohir saja sekalian. Dengan kewaspadaan itu boleh, tapi jangan sampai masuk ke dalam mencurigai sesama muslim. Wah, saya belum kenal dia ini dan begitu dan lain sebagainya. Waspada itu boleh. Tipis ini. Perbedaannya tipis antara waspada dan curiga ini. Yang bisa membedakan ini adalah orangnya sendiri. Saya ini sudah taraf mencurigai atau saya ini cuman berhati-hati sama dia. Jangan-jangan disebarkan kepada orang lain ternyata tidak benar, ya sudah. Repot. Terkecuali kalau dikenal sebagai kejelekan atau kekurangan muslimin, terus kita ngomongi kepada orang lain, dia terkena. Oh, saya terkena dia, diutangi pirang-pirang piroan, nenek ditarik angel, padahal wis duwe tenan, malah mipe iki utangnya nanti sahur ya. Nek orang iso nyaur lan ya ora mipe to lah. Aku ngerti kemampuan dia. Hati-hati ya nek arokai. Itu boleh ngomongi koncone itu seperti itu boleh untuk penjagaan. Nah, kalau sudah diketahui oleh semacam itu. Ya. Tapi kalau sudah tarafnya yaitu memusuhi muslimin, maka disebut boleh. Nyata-nyata memusuhi muslimin itu boleh. Itu ada zaman Nabi itu, dia punya budak Umuwalat, dia punya budak, terus dikumpuli punya anak Umuwalat. Nanti kalau tuannya mati ini merdeka ya, Umuwalat. Nah, terus budak ini mencaci Nabi ini dicaci maki. Terus suatu malam dia ambil kampak, terus kemudian kampak ini dijatuhkan ke perutnya, ditekan, ya sudah, akhirnya mati. Nah, itu dilaporkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini darah yang sia-sia. Artinya tidak dosa tuan tadi. Hukumnya menghina Nabi itu adalah dibunuh, sama saja menghina kepada Allah Ta'ala, sama. Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi mentaati Rasul sama dengan mentaati. Lah ini orang mencaci maki. Itu terjadi pada orang Kristen di Solo. Jadi ya, orang Kristen menghina agama Islam, dia diadili. Terus kemudian ada hamba Allah dan saya kenal orangnya, sampai sekarang banyak ketemu.
Dia itu ngindek kan. Jadi ketika diadili itu dia bawa kopi panas, kemudian maju lari dipapiok kayak. Tapi ya urusan sama polisi. Dia lari keluar, gitu ya, dikejar naik mobil dikejar, tapi dibuntuti oleh temannya. Begitu lari menyelinap, kamu pindah mobil sini, udah lari. Dan yang dikejar mobil yang selamat dia pindah. Oleh temannya itu dikiuntit. Untung pindahnya itu dia nggak tahu. Jadi lu mana orang tadi masuk sini kok hilang kayak. Dikapiok, jadi kopi panas. Orangnya masih ada sekarang. Orangnya masih hidup. Dan saya sering ketemu. Minimal di akad keempat itu pasti ketemu kan. Tapi sering ketemu. Kalau saya ke Solo pas sama-sama kajian di hadis itu ketemu. Wah, ini orangnya kendel lah istilahnya. Nah, kalau jadi dianggap menghina Nabi itu hukumannya ini loh. Kok dadak diadili barang ya. Beda negara nih kok ya, beda pemerintahnya kok ya sudah. Keberanian kayak seperti itu. Ya kita ya pikir-pikir, artinya kalau hal semacam itu malah jadi urusan terberat, malah dengan adanya itu memperberat kita, ya jangan. Dan berapa seperti itu. Dia nekat ya monggo lah. Nah, seperti itu. Seribu 46. Wa'an al-Bara ibni Azibin radhiyallahu anhu, dan dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan ana hifdho, bahwasanya penjagaan al-hawaiti, pagar. Haid ini kan pagar kebun, pagar untuk kebun, untuk pengaman kebun. Bahwasanya penjagaan pagar kebun binahari pada waktu siang itu ala ahliha, atas tanggungan pemiliknya. Wa an hifdho, dan bahwasanya penjagaan al-masyati di waktu malam, di syatian bukan malam, bilail maknanya itu masyah. Binatang ternak bilaili di waktu malam ala ahliha, atas pemiliknya, pemilik ternak kalau sini, kalau tadi pemilik kebun. Wa ana ahlil masyati, dan bahwasanya atas atau tanggungan pemilik ternak ma'asobat, apa yang mengenai masyatuhu, apa yang mengenai ternak mereka bilaili di waktu malam. Rawu Ahmadu, meriwayatkan si Ahmad, wal arba'atu, dan imam yang keempat, ilal Tirmidzi, wa sahahu Ibnu Hibban, wa fi isnadihi ikhtilafun. Jadi sanadnya ini ikhtilaf, ada perbedaan di kalangan ulama hadis ini, penilaian hadis ini ada ikhtilaf. Jadi kalau hadis ini, ada hadisnya, ada ikhtilaf. Jadi Rasulullah SAW itu memutuskan penjagaan pagar kebun kalau di siang hari itu tanggungan si pemilik kebun. Yang pemilik kebun dan dia ada kebun. Lah iso duyak toh nek awan lah itu jagane yang punya atau yang menjaganya. Tetapi kalau
binatang ternak itu makan di waktu malam, maka yang bertanggung jawab adalah yang punya binatang. Ini joli, tanggung jawab istilahnya gitu. Wah, dipangan sapimu, tanduranku entek, ya sudah. Tanggungan yang punya ternak kalau di waktu malam. Ada hukum-hukum yang semacam ini, cuman ini wallahu alam tentang pengambilan hukum bab ini saya belum bisa melihat terlalu jauh, belum sempat membaca panjang lebar soal soal keterangan yang komplit, cuman di keterangan-keterangan kaki yang di bawah itu saja. Jadi ya tidak begitu komplit lah. Intinya tanggungan-tanggungan itu kalau malam yang punya ternak, karena kalau malam itu tidak mungkin ada orang yang menggembala rawajarin, wajarnya tidak ada pengawasan. Kalau malam, kalau siang yang punya kebun nunggu atau ditunggukan oleh orang lain. Ternyata juga apalagi dulu ternak itu banyak. Kalau orang dulu nih, orang-orang Arab itu punya kambing 100, 200 itu masih lumrah. Mereka menggembalakan tidak di kandang tapi digembalakan. Lumrah. Ya, punya lembu 50 itu wajar. Kalau orang-orang zaman dahulu digembalakan. Maka sampai cari orang untuk menggembalakan dan dibayar, termasuk hampir seluruh nabi itu punya pekerjaan yang sama awalnya, menggembala. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika menikahi putrinya Nabi Syuaib, itu maharnya itu mengembala kambing 8 tahun dan disempurnakan 10 tahun Nabi Musa. Nah, Nabi Muhammad juga buruh menggembala kambing orang Arab sana, ya orang-orang sana. Hanya orang penggembala sunnah lah, wallahu a'lam. Yang saya tahu kalau orang punya open itu ya akan lebih baiknya ya sak judu, sak judu. Lanang wedok nang kene. Sok urip pisan ya dikasih juga kenikmatan walaupun itu binatang, jangan disiksa gitu. Apalagi dikebiri, dipateni lah itu kan, jangan. Ya dikasih minum sekiranya itu. Kalau enggak mau mencukupi ya jadi dikurung lah ini. Dan orang kan sering nggih. Wong nek mau mumet-mumet lah golek obat. Tapi nek sapi ini wis kosong grodok kan bingung. Ndangne mantri lah. Sebagaimana tidak bingungnya ketika anaknya sakit malah. Lah anake loro gagi-gagi, sapine loro malah ngobat mabit golek mantri kewan. Tanggapannya itu berbeda. Sing ketok iki walah iki 30 yuta, 20 yuta. Anak-anak ya golekne. Apa sik iki? Tolak angin sik, kerok isik lah bane gitu. Tanggapannya berbeda. Kan orang kan gitu. Pas wajar ngoten nggih, kubu syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatira muqantarati minadzabi wal fiddah itu lumrah. Ada kecenderungan di samping kepada perempuan, bagi yang laki-laki ada juga ya harta yang kintor, yang bertumpuk-tumpuk, juga tunggangan, juga sawah ladang. Artinya wajar itu sebagai apa? Ya dikasih kesenangan ke situ. Nah, cuma nanti diatur oleh kesenangan itu, diatur oleh Allah Ta'ala bagaimana supaya penghalalannya untuk memiliki itu. Nah, Bapak sekalian, intinya ini di bab ini adalah hukum-hukum memerangi orang yang berbuat kejelekan, ya, berbuat pelanggaran, buat kejelekan, kemudian hukum membunuh orang yang murtad. Tapi membunuh murtad ini bukan
dari perkelompokan atau dari firqah atau dari segerumbulan pengajian ini, oh orang murtad ayo bunuh. Bukan, ini yang melakukan adalah seorang pemerintah. Oke. Sebagaimana saya sisipkan, sering kalau di menjelang Idul Fitri itu kemudian di masjid-masjid ada dadaan, ada amil lah itu ya, amil. Bapak sekalian, ya, amil itu yang mengangkat dari pemerintah, pemimpin. Nah kita bukan pemerintah, kita bukan itu ya, intinya ya panitia saja, panitia bukan amil. Kalau menamakan amil ya sih ngangkat sopo, terus juga bagian karena merasa dirinya amil. Nanti akan melewati bab yang seperti itu. Apa sudah lewat? Mungkin sudah hampir isya nih. Coba sekian yang saya sampaikan. Pak Abdul Qadir Haidar, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.